Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas video untuk mata kuliah Farmasi Veteriner yang diampu oleh Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma, S.Farm MSI. Adapun topik yang kami bahas yaitu dosis terkait bentuk sediaan obat hewan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Indriani Sapitri dengan NPM 23123 dari kelas C Farmasi Veteriner. Di sini saya akan menjelaskan tentang metrologi dan sistem metrik. Pertama-tama, penentuan dosis obat hewan sangat bergantung pada bentuk sediaan serta standar metrologi yang digunakan dalam perhitungan. Dalam industri obat hewan, sistem metrik merupakan acuan utama di mana satuan seperti gram, miligram, milimeter, dan liter digunakan untuk memastikan ketetapan penimbangan dan pengukuran. Metrologi berperan penting untuk menjamin akurasi alat ukur sehingga dosis yang diberikan sesuai kebutuhan terapeutik hewan. Misalnya, sediaan cair dihitung berdasarkan volume, sedangkan sediaan padat seperti tablet atau serbuk dihitung berdasarkan berat. Ketepatan dalam mengukur dosis memastikan obat bekerja efektif, mengurangi resiko overdosis, serta menjamin keamanan hewan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem metrik dan prinsip metrologi sangat penting dalam proses produksi maupun pemberian obat hewan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisrina Zalfa Khairani Ginting dengan NPM 10060323125 dari Farmasi Veteriner kelas C FMIPA Unisba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dosis obat hewan. Dosis obat hewan ini merupakan takaran maksimum yang digunakan untuk hewan dewasa, kecuali bila dinyatakan lain dan berlaku untuk penggunaan melalui mulut, injeksi, subkutan maupun rektal. Dosis merupakan kadar suatu zat yang dapat mempengaruhi organisme secara biologis, di mana semakin besar kadarnya, semakin besar pula efeknya. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, dosis diartikan sebagai takaran obat untuk sekali pemakaian dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti takaran. Penetapan dosis ini juga bertujuan untuk menentukan jumlah zat aktif yang diberikan untuk hewan dewasa, mengatur frekuensi penggunaan, pencapaian efek terapi yang diinginkan, serta memastikan dosis sesuai dengan spesies hewan yang memerlukan pengobatan. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Alia dengan MPM 1006003231120. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan macam-macam dosis. Penentuan jenis dosis merupakan aspek fundamental dalam terapi farmakologis karena berkaitan langsung dengan efikasi, keamanan, dan ketahanan terhadap efek samping dari obat yang digunakan. Macam-macam dosis ada dosis terapi, dosis lazim, dosis maksimum, dosis toksik, dosis letal, dosis tunggal dan ganda, lalu ada loading dose. Untuk dosis terapi adalah jumlah obat yang memberikan efek penyembuhan tanpa menimbulkan toksisitas. Selanjutnya, untuk dosis lazim adalah dosis standar yang paling sering digunakan di lapangan dan tercantum dalam literatur seperti formularium obat veteriner modern. Kemudian, dosis maksimum merupakan batas tertinggi dosis yang masih aman dikonsumsi hewan dalam satu kali pemberian atau 24 jam. Dosis toksik adalah jumlah obat yang melebihi batas terapi sehingga menimbulkan efek racun baik akut maupun kronik. Dosis letal ada LD50 atau LD90 adalah jumlah obat yang menyebabkan kematian pada hewan uji. LD50 menunjukkan dosis yang mematikan 50% hewan uji, sedangkan LD90 mematikan 90%. Kemudian, dosis tunggal dan ganda. Dosis tunggal diberikan satu kali untuk menghasilkan efek yang cukup lama, sedangkan dosis ganda melibatkan pemberian berulang untuk mempertahankan kadar obat dalam darah. Lalu yang terakhir, loading dose adalah dosis yang
awal yang lebih besar untuk segera mencapai konsentrasi terapeutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bintang Hafiz Derajat dengan NPM 160323099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dosis dan faktor pengaruh. Nah, untuk perhitungan dosis, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana dosis obat hewan dihitung. Perhitungan dosis pada hewan pada dasarnya mempertimbangkan berat badan, usia, dan karakteristik spesies untuk hewan besar. Digunakan rumus seperti Schaeffer atau Lambourny yang berbasis berat badan. Sedangkan pada kondisi darurat dapat digunakan konversi dosis manusia ke hewan. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi dosis, ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi akurasi dosis, yaitu pertama, ukuran tubuh, karena metabolisme berbeda antar hewan besar dan kecil. Kedua, variasi spesies, karena tiap spesies memiliki sensitivitas dan metabolisme obat yang berbeda. Ketiga, usia, di mana hewan tua atau sangat muda memiliki respon farmakokinetik yang lebih lambat. Keempat, jenis kelamin dan kondisi fisiologis seperti kebuntingan atau menyusui. Selain itu, faktor patologis seperti gangguan ginjal atau hati, suhu tubuh, dan waktu pemberian juga ikut berpengaruh. Semua faktor ini harus dipertimbangkan agar dosis mencapai efek terapi tanpa menimbulkan toksisitas. Perkenalkan, nama saya Nuraisa dengan NPM 160323096. Dosis respon. Dosis respon menjelaskan hubungan antara jumlah obat yang diberikan dengan efek yang dihasilkan pada tubuh hewan. Semakin besar dosisnya, maka efek yang muncul juga meningkat hingga mencapai batas tertentu. Setelah melewati batas itu, peningkatan dosis justru bisa menimbulkan efek toksik. Faktor yang mempengaruhi hubungan ini antara lain rute pemberian obat dan ikatan terhadap protein. Pemahaman dosis respon penting agar dokter hewan dapat menentukan dosis yang tepat untuk menghasilkan efek terapi yang optimal tanpa menimbulkan efek samping. Residu. Residu obat hewan adalah sisa zat aktif atau metabolit obat yang masih tertinggal pada produk hewan seperti daging, susu, atau telur setelah pengobatan. Residu ini harus dikendalikan agar aman dikonsumsi oleh manusia. Ada beberapa parameter penting untuk menilai keamanannya. Yang pertama adalah ADI, MRL, dan juga NOEL. ADI atau singkatan dari Acceptable Daily Intake adalah batas aman zat yang masih bisa dikonsumsi manusia setiap hari tanpa menimbulkan efek yang berbahaya. MRL atau Maximum Residue Level merupakan kadar residu tertinggi yang masih diperbolehkan pada produk obat hewan. NOEL atau No Observed Effect Level adalah tingkat paparan tertinggi di mana tidak ditemukan efek berbahaya pada hewan uji. Dengan mengendalikan residu melalui ketiga parameter ini, keamanan pangan asal hewan dapat terjamin bagi konsumen. Sekianlah video presentasi dari kelompok 4 mengenai dosis terkait bentuk sediaan obat hewan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma, SPAM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah farmasi veteriner. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.